Kalimantan Timur. Pak Surya, selamat sore Pak. Sore. Ya, oke, sehat-sehat Pak ya. Alhamdulillah. Oke, untuk selanjutnya saya coba sapa narasumber kita, yaitu ada Mas Dedi Priyansah. Halo Mas Dedi. Mas Dedi. Sore, selamat sore semua. Oke, selamat sore Mas Dedi. Sehat ya Mas Dedi? Alhamdulillah, baru selesai isoman. Oh, selesai isoman, baik. Oke, selanjutnya saya coba sapa Pak Adi. Pak Adi Setio dari OJK Kaltim. Selamat sore Pak Adi. Sore Mbak Soraya. Sore Pak, sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, semuanya udah mulai semangat untuk kita diskusi hari ini. Selamat datang juga untuk para peserta yang udah mau ikut berpartisipasi kita diskusi terkait dengan pinjol ilegal ya sore ini. Sebelum saya mulai kegiatannya, saya coba bacakan untuk tata tertib webinarnya. Yang pertama adalah mikrofon akan diingat oleh host ketika memasuki ruangan meeting untuk menjaga ketertiban. Kemudian nanti untuk sesi pemaparan dari narasumber, nanti untuk peserta yang ingin bertanya, silakan dimasukkan aja di dalam kolom chat. Kemudian kolom chat sebaiknya digunakan hanya untuk bertanya atau menjawab komentar hal yang penting saja. Kemudian untuk tidak menekan tombol screen sharing atau annotation, tidak membagikan kode Zoom meeting kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi. Kemudian untuk para peserta dimohon untuk menggunakan format nama, kemudian asal instansi atau lembaganya. Kemudian nanti untuk peserta yang akan terus aktif sampai akhir acara akan dibagikan link survei sebagai daftar hadirnya. Nanti untuk peserta yang beruntung akan mendapatkan voucher e-money dari Relawan TK. Oke, bisa untuk next-nya saya coba bacakan untuk rundown acaranya. Bisa di next. Untuk sekarang kita udah laksanakan untuk pembukaannya. Kemudian nanti setelah pembukaan kita akan menyanyikan atau mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Relawan TK. Kemudian nanti dilanjutkan oleh pembukaan acara atau sambutan dari Pak Kepala Dinas Kominfo, itu Pak Faisal. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan, sesi pemaparan dari Mas Dedi Priyansah. Kemudian lanjut dengan sesi 2 yaitu Pak Adi Setio Wibowo. Kemudian setelah itu baru kita akan adakan sesi diskusi dan tanya jawab. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Untuk dimaksimalkan nanti waktunya untuk sesi pemaparan ada 15 menit untuk masing-masing narasumber. Kemudian nanti sesi diskusi dan tanya jawab kita maksimalkan 30 menit. Dan kita akan coba akhiri kegiatan ini di jam 17.30 waktu Indonesia Tengah. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tulisannya Afrika dulu. Iya, itu aja. Bukan tertutup.
Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Selanjutnya adalah dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Untuk Pak Faisal, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, ini rekan-rekan dari OJK yang sudah berkenan ikut serta memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik kepada kita semua. Narasumber terutama Mas Adi, mudah-mudahan sehat selalu dan bisa terus bersosialisasi dengan masalah pinjol. Narasumber, saya lihat multi talent juga Mas Dedi ini, apa saja bisa pokoknya. Keren. Kemudian seluruh ketua RTIK ya, Kaltim, dan seluruh yang hadir pada saat hari ini. Senang, gembira sekali saya bisa bergabung, dan senang juga ketika pertama kali saya lihat usulan untuk membuat kegiatan ini. Memang ini lagi marak ya saat ini, jadi kita butuh banget pemahaman yang lebih soal ini, dan kita nanti bersama-sama bisa menjadi penyambung kembali informasi yang benar dan baik kepada masyarakat ya. Bahkan ketika player ini naik, beberapa teman-teman media juga terutama radio dan juga televisi udah ajak-ajak juga nih, ayo Pak kita buat lagi ya. Mudah-mudahan nanti Mas Adi dari OJK berkenan lagi ya, nanti insya Allah saya akan ajak lagi kita sosialisasi soal ini di beberapa media radio dan televisi terutama, sehingga pemahaman masyarakat di Kaltim tentang pinjaman online ini bisa lebih baik ya. Bapak Ibu hadirin, teman-teman dan rekan-rekan, tidak banyak yang ingin saya sampaikan selain ucapan terima kasih. Yang kedua, kita pahami juga bahwa pinjol ini, kalau yang saya dengar, lebih banyak masalah keluhan yang saya dengar daripada positifnya. Nah, mungkin kita juga perlu nanti sekali waktu mengangkat masalah positif tentang pinjol ini dan bagaimana mereka-mereka yang sudah melakukan pinjaman online tapi berhasil ya. Selama ini yang kita dengar adalah pasti negatif semua ya. Memang paling penting adalah sudah terdaftar di OJK itu pasti. Nah, mudah-mudahan nanti diberi arahan kita bagaimana kita mengecek soal itu. Yang kedua, memang ini lebih mudah, lebih cepat, walaupun masalahnya pasti bunganya lebih tinggi ya. Kalau bunga lebih tinggi, kalau kita tidak disiplin, ini akan berbahaya. Nah, mudah-mudahan hal-hal ini nanti bisa dijelasin lebih lanjut oleh Mas Adi, dan syukur juga nanti kita akan bersosialisasi lagi sehingga masyarakat bisa paham. Dan next, mudah-mudahan juga ada contoh-contoh positif dari keberhasilan beberapa UMKM yang telah melakukan pinjaman online ini, tapi dia berhasil ya, sehingga di masyarakat tidak hanya hal-hal negatif yang kita dengar. Saya kira itu untuk mempersingkat waktu. Sekali lagi terima kasih Artik yang sudah mengadakan acara ini. Mudah-mudahan terus ya secara konsisten mengadakan kegiatan seperti ini, dan kami siap support kapanpun dan dimanapun untuk memperkuat literasi digital di Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Faisal untuk sambutannya. Kemudian saya lanjutkan untuk kegiatannya, yaitu adalah sesi pertama. Sesi pemaparan 1, untuk narasumbernya adalah Mas Dedi. Mas Dedi udah siap? Pertama saya bacakan dulu untuk kurikulum vitae dari Mas Dedi. Nama lengkap adalah Mas Dedi Priyansa.
Kemudian nama panggilannya Didi, tempat tanggal lahir di Tarakan, 23 Desember tahun 1988. Beliau adalah alumni dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mula Warman. Pengalaman bekerja adalah sekarang founder dan CEO Borneo Digital Marketing, founder dari Borneo Laundry Online, member of TDA, tangan di atas, coach of Guru Nusantara SSN, Serikat Saudagar Nusantara, Board of Supervisor Rumah Kreatif Kementerian BUMN atau RKB, Telkom East Kalimantan, trainer untuk direktori pendampingan lunas Kemenkop UMKM, dan public speaker untuk UMKM trainer branding packaging. Oke, untuk Mas Dedi, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore. Saya ucapkan kepada Pak Kaisa selaku Kepala Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih dan selalu sehat Pak, jaga kesehatan. Ini saya baru selesai ini Pak isoman ya, alhamdulillah. Udah 3 minggu, jadi seminggu pertama tuh saturasi udah di bawah 94. Jadi ya mungkin karena ketemu banyak orang, jadi memang saran saya untuk teman-teman juga kurang-kurangin ketemu banyak orang sih, tapi agak susah memang ya. Harus sering-sering ini apa, kalau lewat online itu agak beda gitu feel-nya. Ketemu kita nggak tahu. Ketika kita jaga kesehatan di luar, begitu di rumah kita lepas masker dan sebagainya, malah dari orang rumah yang menularkan. Jadi tetap dijaga juga saat di rumah. Baik, karena waktunya terbatas, kita hanya diberi kesempatan 15 menit. Ini saya sedikit menjelaskan aja kondisi-kondisi pinjol di binaan saya ya, nanti kita banyak cerita di UMKM juga bagaimana penanganan. Dan nanti dari Mas Adi yang lebih banyak menjelaskan bagaimana permasalahan di digital safety dan pinjol ini. Nah, ini di sebelah kanan ini bos-bos ceritanya bosnya developer pinjaman online ilegal ya. Serem ya. Jadi kalau orang-orang pinjol itu bilang ibarat apa ya? Manis di depan gitu ya, pahit di belakang. Jadi dibuai di depan, kemudian di belakang dihempaskan, dibanting lah. Dan banyak memang UMKM yang curhat ke saya dan saya mencoba membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka di pinjol itu. Seperti itu. Lanjut, Mas Priyo di next. Ya, teman-teman bisa follow di Borneo Digital Marketing. Pekerjaan saya di Digital Marketing Agency untuk iklan event, acara dan sebagainya, juga bisnis coach. Lanjut. Banyak sih slide-nya. Ya, setiap masalah itu adalah pemberian. Jadi kalau tanpa masalah kita tidak bisa bertumbuh. Nah, kebanyakan memang pengguna pinjaman online tidak hanya berlaku bagi UMKM, tapi bagi masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah yang sedang kesusahan dalam permasalahan ekonomi, terutama di masa pandemi di 1,5 tahun terakhir ini ya. Akhirnya pinjaman online marak dan menjadi memang benar-benar menjadi alternatif layer terakhir dalam lapisan terakhir untuk menjadi solusi kesulitan keuangan mereka gitu, yang istilahnya tidak bisa lagi nih gitu ya, udah misalnya pinjam keluarga misalnya nggak ngasih gitu ya, lanjut terus istilahnya mau menggadai emas apa sudah habis gitu ya, mau ke bank misalnya nggak ada aset atau agunan gitu. Jadi pinjol ini seolah menjadi alternatif terakhir yang sudah kayak mau nggak mau bagi kalangan UMKM. Lanjut pertama yang mungkin nanti akan lebih didetailkan oleh Mas Adi ya. Jadi untuk diperhatikan teman-teman juga, pinjamlah ke fintech peer-to-peer atau
P2P lending yang terdaftar di OJK, itu jelas yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang ketiga, pinjam untuk kepentingan yang produktif. Dan keempat, pahami manfaatnya, biaya, bunga, dan risikonya. Jadi permasalahan yang sering terjadi, memang UMKM ini menjadi sasaran empuk, Bapak Ibu, teman-teman, menjadi sasaran empuk yang mereka curhatkan ke saya. Saya nggak tahu ya, beberapa ada yang saya sarankan lebih lanjut, misalnya coba ke OJK aja, saya bilang ya, diadvokasikan ke OJK. Cuma kan mungkin karena kantornya OJK sekarang agak jauh ya di depan UIN, jadi mungkin mereka agak ini gitu, agak segan atau mungkin kejauhan atau agak malas gitu mau langsung ke kantor bagaimana penyelesaiannya. Jadi kebanyakan berakhir di curhat-curhat ke saya. Seperti itu. Dan permasalahan ini yang sering-sering mereka ini kan. Memang kebutuhan mereka itu di permasalahan pinjol ilegal ini seputar kebutuhan banget memang. Ya udah memang benar-benar kalau nggak ada duit seminggu ke depan kita nggak makan. Jadi kondisinya memang benar-benar seperti itu beberapa UMKM. Beberapa yang mungkin ada yang kita galang dana juga, kita bantu, kita selamatkan sebisa mungkin supaya nggak dipinjol lah. Tapi ada juga yang sudah pinjem, kadang baru cerita gitu, gimana ya, gini saya diteror, di WA teman-teman sekitarnya kan seringnya seperti itu. Lanjut. Lanjut Mas Priyo. Oke, diklik lagi. Ya, tips untuk masyarakat, untuk kawan-kawan, jika mungkin ada yang hadir di sore hari ini dan sedang terkena posisi di saat proses sedang hutang dengan pinjol gitu ya, segera lunasi itu jelas ya. Nomor 2 bisa melaporin nanti ke SWI, Satgas Waspada Investasi, di waspadainvestasi@ojk.go.id, untuk dilakukan misalnya pemblokiran, pengumuman, dan laporan ke kepolisian. Ketiga, apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, bisa restrukturisasi untuk pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penghapusan denda. Kalau udah jatuh tempo dan nggak mampu bayar, hentikan upaya pencarian pinjaman baru untuk membayar utang lama. Bahkan saya pernah mendengar ya, katanya kalau pinjaman online-nya ini ilegal, tidak perlu dibayar, itu tidak apa-apa. Nah, mungkin nanti Mas Adi bisa lebih mengklirkan pertanyaan, anggap aja nih pertanyaan saya ya, teman-teman, mungkin nanti kita bisa diskusi bareng-bareng kan, diskusinya kan agak panjang 30 menit. Apakah benar itu yang pernah saya dengar, kalau misalnya pinjaman ini ilegal gitu, tidak perlu dibayar katanya, seperti itu. Yang beredar di binaan saya UMKM sih. Lanjut Mas Priyo. Ya, poinnya adalah di digital safety ini hati-hati juga saat pengisian formulir apapun, karena data ternyata digunakan pinjol. Jadi ada pinjol-pinjol yang legal dan ilegal, bahkan legal pun bisa melakukan ini gitu. Jadi kita sering di WhatsApp grup ya, ada masuk link, terutama beberapa link-link yang hoax dan spam. Jadi di digital safety ini untuk warga Samarinda, Kalimantan Timur, nah itu seperti Pak Yusuf bilang itu, baru saya mau cerita tuh, tidak pernah merasa mengajukan pinjaman secara online, tiba-tiba ada pengajuan pinjaman dan notifikasi transaksi masuk ke alamat email seperti itu. Nah itu yang terjadi. Jadi banyak UMKM curhat cerita ke saya, Mas, sepertinya saya datanya digunakan oleh pinjol ya, setelah saya tidak sengaja ngeklik link. Jadi ya, kalau nggak salah kasusnya itu ada beberapa. Ada link yang tentang ramai BEPUM, waktu itu saya bantu UMKM Kaltim ya, sekitar 15.000 berkas itu untuk di skop UMKM Samarinda dan provinsi. Nah, itu kan sebenarnya jalurnya langsung ke Dinas Koperasi yang di Juanda sama yang di Basuki Rahmat saat itu. Dari tahap 1 bulan Juli sampai Oktober itu, ada 2 tahap untuk pengajuan BEPUM. Nah, tiba-tiba setelah itu tutup, Oktober November itu ada link-link yang memberikan spam gitu ya. Silakan bagi yang ingin mendapatkan BEPUM karena permasalahan pandemi, ini ada link yang harus bisa diisi. Jadi ada link yang bisa diisi.
akhirnya teman-teman terjebak ngisi nick, semua apa, foto wajah, foto bersama KTP. Nah, itu yang akhirnya bisa digunakan oleh si perusahaan-perusahaan developer pinjol tadi yang ilegal, kebanyakan ilegal. Jadi saat pengisian formulir hati-hati banget deh. Jadi teman-teman sebelum ngisi sangat saya sarankan lihat dulu bener nggak nih linknya gitu. Karena yang kita bisa cari di Google ya, nanti teman-teman bisa bandingkan di Google mana sih link yang benar-benar dari Kementerian Koperasi, mana sih yang link yang bukan ini. Kita sering juga dapat kayak link-link Adidas, McDonald's, apa tuh, dan kita ngisi. Dan itu berhati-hati, ya, teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan. Pastikan bertanya dulu deh kalau bisa. Ini bener nggak link ini gitu, paling nggak bertanya gitu. Lanjut, masih ada sekitar 5 menit. Nah, alasan peminjaman menjamur, memang tingkat literasi keuangan masyarakat ini masih rendah, sehingga pemahaman terhadap investasi dan keuangan belum cukup baik. Lanjut. Salah satunya umumnya tuh teman-teman itu dan kebanyakan UMKM tidak memahami beberapa konsep kayak underlying investasi. Uang mereka tuh sebetulnya diinvestasikan di mana. Banyak yang nggak paham konsep compound interest atau misalnya kayak bunga majemuk, nggak paham antara memang korelasi risiko dengan imbal hasil atau high risk high return gitu. Kadang cuman 10 juta kok ini bisa, nah gitu kan, nanti gue balikin sebelum jatuh tempo, ternyata nggak, ternyata lewat jatuh tempo akhirnya dikejar-kejar. Wah, kalau Anda tidak membayar pinjaman Anda akan saya kasih tahu ke semua warga, semua kontak di ini Anda gitu, seperti itu yang sering terjadi. Bahkan kita tidak merasa meminjam seperti tadi, tiba-tiba muncul tagihan seperti itu, belum bayar dan sebagainya. Lanjut. Kedua, banyaknya pihak yang mengambil kesempatan dengan menyalahgunakan kemajuan teknologi, salah satunya dengan mengembangkan pinjol ilegal. Lanjut. Bikin aplikasi itu gampang ya teman-teman. 5 hari, 7 hari pakai template yang ada, udah bisa bikin pinjaman online ilegal. Kemudian developer cukup mengiklankan produknya ke seluruh Indonesia. Saya sendiri pernah ada calon customer, calon klien gitu dari, kalau saya tracking domain sama ini hosting itu daerah Jogja sama Makassar ya. Nah, saya tracking, keperluannya apa mas? Mas, saya minta iklankan dong aplikasi saya untuk seluruh Indonesia. Saya kan biasanya mengiklankan gitu, Facebook Ads sama IG sama Google Ads-nya. Produknya apa kalau boleh saya tahu? Semacam pinjaman online mas. Nama produknya ini, dia bilang. Terus saya langsung tembak. Sudah terdaftar di OJK nggak mas? Boleh lihat sertifikatnya nggak? Oh ya, kita memang sedang proses. Jadi insya Allah dia bilang sebulan lagi selesai. Jadi sebelum selesai kita iklanin dulu mas. Saya belum berani saat itu. Saya bilang, oh mohon maaf mas, kalau gitu nanti tunggu sudah terdaftar di OJK saja gitu, daripada saya kena dosanya gitu ya. Maksudnya oke, saya dapat uang dari mengiklankan itu, tapi hasilnya adalah banyak nanti yang melihat iklan itu jadi terjerat kepada aplikasi itu dan menggunakan aplikasi itu. Malah bisa saya yang ditangkap juga gitu kan, membantu mengiklankan, padahal saya hanya vendor pihak ketiga terparti untuk mengiklankan itu. Dan itu ada, ya itu pengalaman lah kemarin. Yang ketiga, adanya kecenderungan sekelompok masyarakat yang kurang bijak dalam menggunakan layanan jasa keuangan. Banyak korban pinjol dan investasi ilegal, nggak cuma masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, tapi juga dengan literasi baik. Nah, jadi yang dengan literasinya bagus pun itu masih bisa kena, gitu. Ya, jadi misalnya tahu dia paham risikonya, tapi dia masih bisa kena, gitu. Nah, mungkin nanti Mas Adi yang bisa menjelaskan. Sebenarnya tinggal masyarakat itu kita edukasi lagi ya, salah satunya dengan acara-acara seperti ini. Makanya kita terima kasih banget sama Diskominfo Provinsi Kaltim yang udah menyelenggarakan acara ini, ICT Watch, kemudian WhatsApp, Jawara Internet Sehat gitu ya, sama OJK. Ini penting banget untuk literasi keuangan teman-teman, bahwa kadang tidak bisa membedakan mana pinjol yang benar-benar legal, mana yang ilegal, mana yang disebut fintech gitu ya. Jadi harus dibedakan. Lanjut. Ya, itu saja dari saya. Nanti akan banyak dipaparkan oleh Mas Adi ini yang pakarnya
di Satgas untuk waspada investasi ya, berapa statistik data dan berapa yang sudah, mana yang nama-nama ilegal, mana yang legal nanti akan ditampilkan tuh biasanya Mas Adi. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat room, nanti bisa di ini moderator. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Dedi untuk pemaparan materinya. Banyak ini ya, sharing soal pinjol dengan apa kaitannya dengan UMKM ya Mas Dedi ya, dan pengalamannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ke Pak Adi Setio dari OJK Kaltim. Oke, terima kasih Mbak Soraya. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, izin saya share sendiri ya. Oke, baik. Salam. Sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Oke. Terima kasih sebelumnya dari Diskominfo. Tadi sudah dibuka dengan Pak Dedi mengenai fintech ataupun di sini pinjaman online. Mungkin di sini kami sedikit sharing mengenai fintech atau pinjaman online itu apa, dan tadi sebelumnya disampaikan tadi bersama Pak Diskominfo Kaltim juga disampaikan akan melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Kami dari OJK akan sangat mendukung karena dalam meningkatkan literasi pemahaman kepada masyarakat seperti yang disampaikan tadi Pak Dedi Priyansa, bahwasanya yang sudah memiliki literasi yang cukup baik pun masih ada yang kena tertipu dengan pinjaman online. Mungkin salah satunya Pak Yusuf tadi yang sudah ada nanya ya, itu termasuk salah satu rekan kita juga Pak Yusuf. Nanti mungkin akan kami jawab di setelah tayangan yang akan kami sampaikan. Sebelumnya di sini kami akan menyampaikan sedikit sharing mengenai OJK. Mungkin ada di sini Bapak Ibu yang belum begitu mengerti atau paham OJK itu apa, siapa sih OJK. Mungkin kalau Pak Yusuf sudah sangat paham ya Pak Yusuf ya. Ini kita sampaikan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh sektor jasa keuangan. Yang sebelumnya pengaturan dan pengawasan perbankan ada di Bank Indonesia, dan untuk IKNB atau industri keuangan non-bank yaitu pembiayaan, asuransi, pergadaian, dana pensiun, dan pasar modal itu ada di Kementerian Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah melebur menjadi satu di Otoritas Jasa Keuangan. Hanya untuk Bank Indonesia di sini masih tetap ada, di mana Bank Indonesia tidak melebur ataupun di sini hanya tugasnya saja dari Bank Indonesia yang beralih ke OJK untuk mengatur, mengawasi, melindungi di sektor perbankan. Ya, selanjutnya mungkin di sini kita akan sharing mengenai fintech, financial technology. Mungkin sudah banyak yang mendengar fintech ini apa. Ada namanya fintech lending, ada fintech pembayaran. Ya, di sini kami sedikit menyampaikan sharing. Fintech merupakan inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Di mana untuk saat ini kita pahami semua jaringan internet sangat mudah didapat, jadi semua sudah menggunakan teknologi-teknologi. Nah, di sini ada salah satu fintech yang merupakan menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi di sini, yaitu namanya fintech lending atau fintech pembiayaan, atau bisa dibilang pinjaman online atau pinjol. Di mana di sini berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
Di sini, fintech lending merupakan layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender disebutnya, dan debitur atau borrower berbasis teknologi informasi. Nah, di sini tadi di depan sudah disampaikan Pak Dedi mengenai ada beberapa pinjaman online yang sangat meresahkan masyarakat. Di sini kami sampaikan di mana tips menghindari fintech lending ilegal atau pinjaman online ilegal, yaitu bisa melihat di website kita di ojk.go.id atau langsung diketik bit.ly/daftar fintech lending OJK atau melalui WhatsApp. Untuk saat ini yang lebih mudah sepertinya melalui WhatsApp, karena mungkin Bapak Ibu di sini ataupun masyarakat di Indonesia, terutama di Kaltim mungkin banyak yang menggunakan WhatsApp. Itu silakan tanya di WhatsApp-nya layanan kontak OJK di nomor 081 157 157 157. Itu tinggal ketik namanya, fintech-nya apa, nanti akan dibalas dengan informasi mengenai pinjaman online tersebut apakah legal atau ilegal. Atau misalkan di sini Bapak Ibu ingin melalui telepon agar lebih jelas, mungkin seperti tadi yang disampaikan Pak Yusuf, itu bisa di layanan telepon di 157. Atau mungkin di sini jika mengalami gangguan bisa ditambahkan kode area 021157. Ya, di sini kita sampaikan juga tips menghindari fintech lending ilegal, yaitu perhatikan bunga yang dikenakan. Di mana pinjaman online atau fintech lending ini bunga dan biayanya tidak boleh lebih dari 0,8 per hari atau sebesar 24% per bulan. Yang ketiga di sini, periksa identitas lengkap pinjol, di mana pinjol ini pasti punya alamat kantor, layanan konsumennya, dan pengurusnya. Itu bisa dicek atau kita sekarang bisa cari di Mbah Google ya, itu bisa di searching. Lalu teliti dan pahami syarat dan ketentuan. Ini banyak yang dilewati, baik ini pinjaman online ataupun pembiayaan. Biasanya ada beberapa masyarakat ataupun di sini calon nasabah yang tidak teliti dan tidak memahami syarat dan ketentuan. Jika saya nanti mengambil di pinjol ini seperti apa, di pembiayaan ini seperti apa. Nah, itu harus kita sebagai nasabah, kita juga harus sikapi dengan bijak, yaitu kita teliti dan pahami syarat dan ketentuan. Kita baca dulu, kita jangan tergiur dengan iming-iming, dengan cepat pinjamannya akan keluar, misalkan, ataupun di sini karena kita dekat dengan marketingnya, ataupun di sini yang menawarkan, gitu. Jadi kita harus hati-hati terhadap penawaran-penawaran yang menggiurkan dari pinjaman, yaitu dengan cepat tanpa agunan. Selanjutnya, untuk pinjaman online ini, kita memberikan tips kepada masyarakat atau calon konsumen, jangan meminjam dalam jumlah besar. Karena di sini pinjaman online jelas tentu akan sangat mudah. Di balik itu, dengan adanya lebih mudah, pasti tadi bunga pun akan dikenakan lebih besar kepada nasabah. Oleh karenanya, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk melunasinya. Tadi yang disampaikan di awal oleh Pak Dedi dan di sambutan Bapak Kominfo tadi juga disampaikan ada beberapa nasabah atau masyarakat atau di sini pelaku UMKM yang juga berhasil dalam menggunakan pinjaman online atau fintech lending. Oleh karenanya mereka pasti menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan mereka untuk melunasinya. Itu yang harus diperhatikan oleh calon nasabah dari pinjaman online. Nah, ini yang terakhir kita sampaikan, di mana pinjaman online legal atau di sini yang terdaftar di OJK hanya boleh mengakses camilan di handphone calon nasabahnya. Camilan itu kamera, mikrofon, mic untuk suara kita akan terdengar, atau di sini bisa telepon,
Dan LAN-nya ini location, di mana location ini menunjukkan lokasi kita. Contohnya kita yang minjem nih calon pinjaman online atau calon nasabah pinjaman online ada di Samarinda. Itu nanti dari aplikasi akan bisa melihat, oh iya benar dia di Samarinda. Nah, ini banyak yang tidak diperhatikan oleh masyarakat ataupun di sini nasabah yang telah tertipu pinjol ilegal, di mana dengan alasan kepepet, dengan alasan butuh segera, di mana tidak melihat dulu tadi, mengecek di OJK, baik di WhatsApp, ataupun telepon, ataupun di website OJK, tapi karena butuh, lihat di aplikasi atau di Facebook, atau di medsos lainnya, langsung install aplikasi, dan ternyata pinjol itu ilegal, yaitu meminta seluruh akses handphone atau gadget yang dimiliki calon nasabah. Nah, itu yang menandakan pinjol tersebut ilegal. Karena mereka bisa menarik tadi semua yang ada di handphone calon nasabahnya. Baik itu foto, video, lalu kontak-kontak handphone, nomor telepon, WhatsApp, medsos, email pun bisa. Jadi yang di sini kami sampaikan hati-hati jika memang ingin menggunakan pinjaman online tadi cari tahu dulu legalitasnya, kemudian teliti dulu bunganya termasuk juga, dan yang terakhir lihat akses yang diminta oleh aplikasi tersebut. Harusnya jika legal hanya kamera, mikrofon, dan location, tidak meminta seluruh akses. Kalau meminta seluruh akses itu sudah dipastikan ilegal. Jadi harap hati-hati Bapak Ibu semua, ini bisa disampaikan kepada lingkungan sekitar agar hati-hati terhadap tawaran-tawaran pinjol. Pastinya mereka akan menggiurkan dengan menyatakan akan cair dengan cepat, dengan mudah. Tapi ternyata meminta seluruh akses handphone. Nah, yang berakibat tadi, misalkan kurang bayar, telat bayar, atau mungkin telat lupa bayar, itu ditagihnya ke WhatsApp, baik WhatsApp pribadi maupun di grup-grup, karena mereka bisa mengakses, karena mereka ilegal. Jadi seperti itu. Ini contohnya jika Bapak Ibu melihat atau di sini mengecek di website OJK, itu ada daftar fintech terdaftar dan berizin di OJK. Ini selalu update Bapak Ibu. Nah, selalu update, silakan. Hanya misalkan tadi jika bingung terlalu banyak, daftar fintech terdaftar dan berizin, sebenarnya akan lebih banyak lagi yang ilegal, yang sedang ditindaklanjuti oleh atau yang sudah ditindaklanjuti oleh Satgas Waspada Investasi. Yaitu di sini kami sampaikan, jika misalnya Bapak Ibu terlalu banyak melihat fintech ini kok daftarnya banyak ya, saya bingung. Tadi yang kita sampaikan di awal, silakan di WhatsApp di 081 157 157 157. Ketik aja nama fintechnya apa, itu pasti akan dijawab dengan keterangan atau informasi dari OJK. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu atau di sini ada tetangga, kerabat atau lingkungan yang terkena investasi ataupun di sini pinjaman online atau pinjol ilegal, itu bisa dilaporkan kepada tim Satgas Waspada Investasi, di mana tim Satgas Waspada Investasi ini terdiri dari 13 kementerian dan lembaga. Salah satunya ada Bank Indonesia, OJK, Kepolisian, Kejaksaan, kementerian terkait termasuk Kominfo, di mana ini bisa di-emailkan ataupun melalui surat, di mana emailnya ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Informasi ini pun ada di websitenya OJK, atau mau tanya melalui WhatsApp untuk pengaduan ataupun di sini pelaporan pinjol ilegal, itu bisa di WA kontak OJK di 081 157 157 157. Ya, selanjutnya mungkin sedikit sharing mengenai waspada berinvestasi, karena tadi kita menyerempet membahas mengenai tim Satgas Waspada Investasi. Selain Satgas Waspada Investasi ini menindak laporan-laporan masyarakat mengenai pinjaman online, Satgas Waspada Investasi juga menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai investasi ilegal. Banyak sekali
penawaran-penawaran di luar sana. Yang terakhir, yang terbaru kemarin yang di Berau kalau nggak salah. Namanya Buzi atau Bizi. Bizi kalau nggak salah. Kemarin kami baru menerima permintaan informasi dari kepolisian daerah, dari Polda Kaltib, itu mengenai Bizi tadi, di mana menggunakan skema Ponzi. Jadi banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran akan mendapatkan return atau pengembalian yang tinggi tanpa ada resiko. Ya, jadi misalkan ada di sini Bapak Ibu atau masyarakat atau lingkungan sekitar yang tawari investasi yang seperti itu, yang tidak ada risiko, yang jaminannya akan keluar sekian persen per bulan, itu hati-hati. Di sini kami menyampaikan kenali ciri dari investasi ilegal, mengiming-imingi high rate of return, jaminan free risk, nggak ada risiko, penyalahgunaan testimoni pemuka agama atau pejabat publik untuk endorse, janji penarikan dana mudah dan fleksibel, jaminan kembali yang besar. Di sini kami sampaikan kepada masyarakat, termasuk Bapak Ibu di acara pada sore hari ini, itu kami singkat dengan 2L. Hati-hati dengan penawaran investasi, kita ingat 2L, yaitu legal dan logis. Legalitasnya di mana? Kita cari tahu. Cari tahunya di mana? Bisa di OJK, di 157, atau di WhatsApp tadi, atau di Investor Alert Portal di sikapiuangmu.ojk.go.id. Dan yang kedua, logis L-nya. Logis enggak, sekian bulan dapat sebesar berapa persen. Misalkan ada yang menjanjikan 10% per bulan, berarti setahun 100%. Itu sangat tidak logis. Ya, ini selain website ojk.go.id, ada juga sikapiuangmu.ojk.go.id. Di sini ada beberapa juga daftar investor alert portal. Ini bisa Bapak Ibu lihat, ataupun di sini untuk menambah informasi bisa disampaikan dan disebarluaskan kepada lingkungan sekitar. Ini daftar investasi yang tidak terdaftar dan tidak di bawah pengawasan OJK juga ada di Investor Alert Portal yang kami sampaikan tadi di awal. Jika terlalu banyak bisa di search, atau mungkin di sini jika bingung menggunakannya gimana. Sekarang ada WhatsApp tadi, tinggal dicek nama penawarannya apa. Nama penawaran investasinya apa, atau nama penawaran pinjaman online-nya apa. Itu bisa melalui WhatsApp. Ini yang tadi kami sampaikan, daftar investasi legal. Ya, selanjutnya, selain tadi kami menyampaikan sharing mengenai pinjaman online, waspada investasi, kami sedikit menyampaikan mengenai APPK, yaitu aplikasi portal perlindungan konsumen, di mana untuk saat ini kita memang sedang di sini menghadapi ya pandemi COVID-19 sudah hampir 2 tahun. Nah, itu banyak masyarakat atau di sini nasabah yang ingin ke OJK, kita sendiri masih menjalankan protokol kesehatan, belum bisa tatap muka. Oleh karenanya OJK membuat kontak 157, di mana di sini nasabah ataupun di sini konsumen, baik masyarakat bisa mengadu di aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK. Di websitenya di kontak 157.ojk.go.id. Informasi ini pun bisa Bapak Ibu dapatkan tadi selain di website, bisa juga di WhatsApp-nya OJK mengenai kontak 157, atau di sini mengenai aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi untuk saat ini selama pandemi tidak perlu ngadu datang ke OJK, atau mungkin tadi disampaikan juga kantor OJK saat ini cukup jauh. Yang sebelumnya kami bergabung dengan Bank Indonesia di Kaltim sebelah gubernur, untuk saat ini di seberangnya UIN atau Samarinda seberang. Kami susah untuk aksesnya ke OJK, mau mengadu, itu silakan melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Ya, mungkin
Sekian yang bisa kami sampaikan, sharing dari Otoritas Jasa Keuangan. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi, menambah informasi. Jika ada pertanyaan, nanti boleh di sesi pertanyaan, termasuk tadi ada pertanyaan dari Pak Yusuf yang awal juga akan kami jawab. Ini kami sampaikan informasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan di Provinsi Kaltim. Kita ada di Jalan Hamri Fadim, Samarinda seberang, di depan UIN Samarinda. Ini posisinya telepon di OJK di 157 dan WhatsApp-nya di 081 157 157 157 atau melalui medsos OJK di Instagram, Facebook itu ada. Jadi mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Adi Setio untuk waktunya. Mungkin udah langsung ke sesi diskusi. Mungkin saya dulukan untuk yang mau bertanya langsung. Ada? Ya Mbak, bisa bertanya? Oke, silakan. Pak Ya. Firmansyah Ibrahim dari mana? Dari Makassar, Mbak. Oke, siap. Silakan Pak Firmansyah. Oke, makasih Mbak Soraya ya. Jadi terima kasih Bapak dari mana tadi, OJK dan dari Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya dari Makassar, Pak. Ini mau cerita, curhat, sekaligus juga saya mau bertanya sih mengenai fungsi dan peran Otoritas Jasa Keuangan nih Pak Adi ya. Nah, yang pertama gini sih Pak, ini pengalaman pribadi. Kebetulan keluarga adik saya sih sebetulnya yang kena tahun ini. Itu total pinjaman online sekitar 70 juta. 70 juta. Nah, itu juga adik nggak pernah cerita. Awalnya sih katanya mau mengembangkan bisnis. Dia pinjam di bank 15 juta. Tapi karena nggak pernah cerita, mau mandiri katanya, saya bilang mengembangkan bisnis nggak kayak gitu. Kita kan juga ada sedikit pengalaman lah. Kebetulan juga mentor Google Gapura Digital Pak dari Makassar. Tapi kan namanya kalau adik ya nggak pernah cerita dan mau belajar mandiri ya susah. Akhirnya pada saat dia sudah pinjam uang di bank BUMN, dia kan tadinya mau istilahnya katanya mengembangkan bisnis make-up-nya. Tapi kan kalau menurut saya kan dalam mengembangkan bisnis itu harusnya sudah ada customer yang istilahnya yang sudah berkelanjutan lah, bukan yang sifatnya customer yang nggak jelas, yang kadang satu, kadang dua dan seterusnya. Akhirnya karena dia diterima kerja di salah satu kayak kementerian kontrak, akhirnya dia merasa bahwa nanti nggak bisa jalanin nih bisnisnya, akhirnya mau dipulangin nih, karena udah terlanjur pinjam di bank kan otomatis kalau minjamnya 15 juta otomatis bayar dengan dendanya dong ya, jadi total 20-an. Tapi seandainya mungkin adik saya cerita, mungkin lebih bagus itu daripada dia minjem ke yang online, ya kan? Menurut saya begitu. Akhirnya karena dia mau mandiri, dia pinjamlah deh di beberapa fintech. Walaupun dia memperhitungkan nanti kalau gajian bisa dibayar. Padahal kan jangan seperti itu. Harusnya nanti kalau sudah gajian aja. Ini kan belum pasti karena baru diterima kerja. Nah akhirnya dia pinjam, akhirnya saya telusuri sampailah 15 pinjaman online. Karena untuk menutupi utang-utang yang katakanlah di pinjaman online ini, setelah saya telusuri, ternyata ada beberapa yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya kan? Dimana kan kalau dia terdaftar di OJK, kalau sepengetahuan saya, dia mengikuti peraturan Bank Indonesia dan tidak melebihi suku bunga yang telah ditetapkan. Nah, seperti itu. Dimana tadinya kalau yang pinjaman ilegal, tiba-tiba tenornya 100 hari, tiba-tiba berubah secara 18 hari nih Pak. Nah, itu kan agak ini juga. Akhirnya apa? Ya, kalau saya hitung itu bunganya pokoknya harusnya dari 70 itu cuma 30. Nah, saya berpikir gimana nih kalau kita nggak bayar, kalau menurut info yang saya dapat dari Hotman Paris, ini juga nih Pak, artinya pinjaman online ini katanya tidak bisa ditindak Pak ya. Artinya kalau tidak ada unsur pidana.
kalau tidak ada unsur pidana di dalamnya. Artinya saya pertanyaannya adalah sampai di mana peran OJK nih Pak dalam mengawasi pinjaman online ini? Karena kan kalau saya lihat tadi katanya ada pengawasan, pengaturan, dan seterusnya. Yang jadi masalah adalah apa yang saya cek di OJK itu hanya beberapa saja Pak yang terdaftar di OJK, tetapi yang ilegal ini itu banyaknya minta ampun. Nah, maksud saya pernah saya tanya teman yang di Makassar katanya yang bisa diawasi itu yang sudah mendaftar. Nah, bagaimana yang tidak mendaftar ini? Nah, sempat saya terpikir bahwa kalau kita katanya nggak bayar nggak apa-apa. Ini kan dia nggak terdaftar di OJK, tapi kan karena saya pikir bahwa nanti kan dia sudah kerja nama baik, jelek, ya udahlah bayar aja. Nah, maksud saya jangan sampai hal seperti ini itu terulang, Pak. Maksud saya kenapa sih OJK ataupun mungkin yang berwenang kayak Kominfo nggak bisa kalau memang dia udah terindikasi nggak terdaftar di OJK, kenapa nggak langsung dihilangkan aplikasinya gitu? Diblokir kayak semacam yang dianggap domainnya itu nggak memenuhi standar lah. Kenapa nggak ditindak? Nah, ya mungkin itu sih Pak. Siap, Pak. Terima kasih Pak Firmansyah Ibrahim. Untuk pertanyaan mungkin tadi sebagaimana peran OJK untuk mengatasi pinjol ilegal ya Pak Firmansyah ya. Mau langsung ditanggapi atau kita boleh pertanyaan? Oke, silakan Pak. Boleh langsung Mbak Soraya. Oke, terima kasih Pak Firmansyah. Ini kami sampaikan di mana peran OJK. Yang jelas kami dari OJK ini mengatur mengawasi pinjol yang legal. Poinnya seperti itu ya. Kalau ilegal, judulnya ilegal. Itu dia tidak diawasi kita dan tidak diawasi siapapun. Oleh karenanya kita membentuk tim Satgas Waspada Investasi untuk menindak yang tadi disampaikan Pak Firmansyah. Kenapa sih tidak ditutup? Itu sudah Pak. Kalau Bapak lihat siaran pers kami, lihat di Google aja search, cari siaran pers Satgas Waspada Investasi, itu setiap bulan ratusan fintech ilegal ditutup dengan bekerja sama dengan Kominfo tentunya. Tapi di sini kita balik lagi karena ini internet dan berbasis teknologi sangat mudah. Ini kita bisa simpulkan anak SD atau SMP pun yang sudah matang dengan dunia internet atau media di sini bisa bikin. Jadi mereka ditutup satu nih fintech atau pinjol online yang ilegal ditutup. Sorenya setelah ditutup bikin lagi dengan nama yang dirubah sedikit. Misalkan tadinya Oke cepat, tambahin angka titik. Nanti besok itu ditutup lagi, sudah ditindaklanjuti, tambahkan lagi titiknya 2. Bahkan ada pakai tanda seru, ganti lambangnya. Nah itu yang seperti itu Pak. Yang kami sendiri dari OJK bersama tim Satgas masih mencari sebenarnya di Satgas Waspada Investasi Pusat tentunya ya, bersama kepolisian dan Kominfo untuk mencari solusi gimana caranya agar penipu-penipu atau di sini yang memang punya rencana membentuk fintech atau pinjol ilegal itu bisa disaring di awal. Tapi karena ini kan melalui internet, itu memang sangat mudah untuk membuatnya atau di sini membuat aplikasi atau website baru. Oleh karenanya kami dari OJK bersama tim Satgas baik di pusat maupun di daerah, karena di setiap provinsi juga ada Satgas Waspada Investasi, kita selalu edukasi. Persis mirip seperti ini dan kami menyampaikan kepada masyarakat untuk hati-hati terhadap pinjaman online yang tadi kita sampaikan. Jangan dengan alasan kepepet, butuh, apalagi mohon maaf tadi Pak Firman ada contohnya keluarga sendiri meminjam sampai beberapa fintech. Nah itu bisa kita pastikan bahwasanya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar butuh istilahnya. Sebenarnya fintech ini bisa bermanfaat jika memang dibutuhkan. Contohnya di sini pedagang kelontong ataupun di sini menyebutnya pedagang permen misalkan di pasar. Mereka butuhnya nggak banyak hari ini, misalkan hanya butuh 100 atau 200 ribu. Daripada mereka pinjam ke rentenir atau di sini bisa kita bilang rentenir di pasar kan banyak juga ya Pak ya, dan itu lebih gila lagi bunganya, nggak ada ketentuannya, jadi mereka pinjam di online, tentunya online-nya yang legal, yang tidak mengakses seluruh handphone
atau di sini mengakses bisa semena-mena, namanya ilegal ya. Jadi mereka pilih yang legal, itu pasti akan bermanfaat untuk mereka, karena mereka butuh untuk hari itu, misalkan tadi nominal kecil hanya di 100 atau 200 ribu untuk dagang hari ini. Dan dia bisa memastikan bisa mengembalikan nominalnya, mungkin bunganya sehari bisa dari 100 ribu, bunganya dilebihkan menjadi 110 ribu misalkan. Jadi seperti itu yang bermanfaat pinjaman online jika digunakan sebagai mana mestinya, bukan untuk menutupi hutang terdahulu. Seperti contohnya tadi ya Pak Firmansyah, mungkin ini terima kasih bisa berbagi sharing, pengalaman juga kepada peserta di sini. Jangan sampai gali lubang tutup lubang di fintech, itu akan sangat merugikan. Karena kita tentunya dengan yang legal pun bunganya cukup tinggi ya, apalagi yang ilegal. Judulnya ilegal. Bisa semena-mena, bisa terserah dia. Bunganya mau dinaikin 1000%, 10.000%. Itu bisa, namanya ilegal. Dan dia bisa menghilang sewaktu-waktu. Dan dia bisa mengancam dengan mengakses seluruh akses handphone kita tadi, bisa kemana-mana. Nah, tadi misalkan ada lagi info, jika kita ngilang aja nggak usah bayar gimana? Karena tadi kan fintech-nya itu pinjolnya ilegal, judulnya ilegal, nggak ada yang ngawasin. Nah, jika dari kami, dari OJK maupun dari Satgas yang pernah kami sampaikan, itu balik lagi kepada masing-masing nasabah atau masyarakat. Karena tadi, jika menghilang pun, aksesnya yang dimiliki oleh pinjol ilegal tadi sudah sangat luas. Contohnya medsos, dia bisa nagih ke semua ya kontak medsos ataupun di sini WhatsApp misalkan yang ada di handphone nasabahnya, atau bisa di sini membongkar melalui email. Karena di sini kita lihat kan dia si pinjol ilegal ini sangat pintar ya di sini, maksudnya paham teknologi. Pasti mereka bisa mengolah data-data yang mereka miliki. Nah itu dari kami tidak menyampaikan silakan menghilang saja karena tergantung dari masing-masing nasabahnya kuat atau tidak. Karena banyak ceritanya kalau Bapak Ibu termasuk Pak Firman mungkin lihat di berita ada di daerah Jawa ada driver online bunuh diri. Yang bunuh diri Pak. Ya, ada lagi yang guru gitu kan ya. Nah itu yang mungkin dia memang nggak sengaja untuk menghilang, tapi posisinya dia bingung, semakin ditekan sana sini, seluruh akses gadget mobilnya dia, handphonenya dia dikuasai, ditekan terus, akhirnya stres atau ketekan. Ya itu, jadi kalau dari kami mengharapkannya jangan sampai masyarakat sampai tertipu ataupun di sini terjebak pinjaman online. Jika sudah terjebak satu, lebih baik gimana caranya konsultasikan dengan keluarga untuk mengantisipasi. Jangan dengan menggali lubang tutup lubang. Cari lagi pinjaman online. Yang ada yang semakin besar. Kemarin ada pengaduan sebelum bulan Juli kemarin, itu mahasiswa datang ke sini menyampaikan, saya awalnya hanya sekian ratus ribu Pak, jadi puluhan juta. Judulnya karena ilegal. Kami sendiri nggak paham kenapa bisa dia perhitungan segitu, karena judulnya ilegal gitu. Ya, makanya kami sampaikan hati-hati terhadap penawaran, apalagi tadi mohon maaf mungkin ada dari keluarga atau kerabat kita yang menyampaikan ingin mandiri, cuma mandirinya hati-hati, jangan sampai mandiri malah merugikan diri sendiri dan keluarga besar tentunya. Pasti kan akan terseret seperti itu. Jadi kami sampaikan hati-hati, sikapi uang dengan bijak, jangan sampai tertipu ataupun di sini tergiur dengan penawaran-penawaran pinjaman online. Lagi butuh nih, nanti bulan depan saya gajian, saya pinjam dulu pinjaman online. Itu sangat tidak tepat. Karena kalau pinjaman online di sini untuk memudahkan akses di mana masyarakat atau pelaku UMKM yang belum eligible atau memenuhi syarat untuk meminjam di perbankan. Contohnya tadi misalkan jual kelontongan atau jualan permen minuman di pasar.
yang dia hanya butuh 100-200 ribu atau mungkin paling besar 500 ribu sampai 1 juta misalkan. Untuk hari ini aja mereka dagang. Nah, itu mungkin akan sangat bermanfaat pinjaman online-nya. Tapi jika untuk menutup pinjaman atau utang yang lain itu sangat tidak tepat. Jadi di sini kami sampaikan informasi ini bisa disebarluaskan kepada Bapak, Ibu, kerabat, keluarga yang ada di sekitar. Hati-hati sebelum menggunakan pinjaman online ataupun di sini mengikuti investasi. Tawaran-tawaran investasi, karena di pandemi ini banyak sekali bermunculan tawaran-tawaran investasi yang menggiurkan karena melihat peluang banyak masyarakat yang nggak bisa kemana-mana, apalagi sekarang diperpanjang lagi yang namanya PPKM ya, level 4, itu mencari cara gimana caranya aset kita ataupun di sini yang kita miliki bisa berkembang. Ada tawaran investasi, wah semangat semua itu. Dan ternyata itu hanya uang yang diputarkan dengan skema Ponzi tadi yang kami sampaikan. Yang ujungnya mungkin bulan pertama, bulan kedua benar. Saat kita ikut 100 ribu, dapatnya bulan depan 20 ribu. Wah 20% nih sebulan. Bulan ketiga tambahin 1 juta. Benar, dapatnya 2 juta. 200 ribu, maaf dari 1 juta. Terus bulan ketiga tambahin lagi. Jual tanah, jual mobil, misalkan ikut 100 juta. Oh benar nih. Bulan keempat dapatnya 20 juta dari 100 juta. Tapi bulan kelima itu hilang. Nah itu karena mereka sudah mendapat keuntungan dengan memutar tadi, menghimpun dana dari masyarakat yang tergiur investasi. Setelah bulan kelima, biasanya bulan 4 atau bulan kelima, mereka akan menghilang. Setelah masyarakat atau nasabahnya menambah jumlah investasinya. Jadi kami sampaikan harap berhati-hati, ingat legal dan logis. Legal itu legalitasnya di mana, logisnya dia masuk akal tidak, lalu bisa tanyakan ke WhatsApp OJK, misalkan tadi lewat WhatsApp di 081157157157, atau melalui 157 di layanan telepon. Oke. Mungkin begitu Pak Firmansyah. Ya mungkin sedikit lagi Pak, kita boleh mungkin. Oke, Mana? singkat saja Pak Firman. Ya, jadi tadi dari Pak Adi mengatakan bahwa kalau dia ilegal itu tergantung masing-masingnya apakah mau dibayar atau tidak. Nah, kalau saya sih kemarin gini Pak, beranggapan udah konsultasi sama adik juga yang hukum kan. Kebetulan saya bilang gimana nih kita bayar, prioritaskan yang terdaftar di OJK dulu. Terus yang tidak ilegal ini, yang ilegal ini maksud saya, kami kan sempat memikirkan apakah mau dibayar atau tidak. Tapi kan konsekuensinya ketanggung masing-masing ya. Apakah memungkinkan nggak Pak? Artinya kalau ada yang kasus kayak begini, difasilitasi oleh OJK konsultasi dan dibayarkan pokoknya saja Pak gitu. Karena kan bunganya kalau yang ilegal ini kan nggak main-main Pak ya. Nah, luar biasa ininya. Apakah yang ilegal ini bisa nggak kalau ada yang kayak teman-teman yang kena hal serupa dikonsultasikan, tapi dia mau bayar nih, tapi pokoknya saja, nggak usah dengan bunga yang nggak jelas itu ya, seperti itu. Terus kedua Pak, tadi ada saya baca chat juga yang katanya untuk melihat pinjaman online ini, apakah dia terdaftar di OJK, lihat logonya. Nah ini yang jadi masalah Pak. Logo ini kan gampang sekali di ini ya Pak, kan kebetulan saya bilang apa nggak ada fasilitas dari Kominfo nih, mungkin ada Kominfo di sini bahwa yang melakukan fintech walaupun katanya fintech, tapi ternyata fintechnya banyak e-commerce, pinjaman di dalamnya. Maksud saya kenapa nggak di asesmen dulu aplikasinya? Siapa tahu ada backdoor atau apa sehingga mereka layak baru bisa terbit aplikasinya seperti itu. Oke, baik. Siap. Seperti itu. Oke, singkat gitu ya Pak Firman. Oke, mungkin Pak Adi kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Oke, mungkin sedikit Mas Surya, saya sampaikan lagi. Oke, Yang singkat tadi aja, Pak. disampaikan Pak Firmansyah itu posisinya judulnya ilegal Pak. Kami nggak tahu dia di mana. Kami nggak tahu, nggak bisa panggil dia di mana, alamatnya di mana. Aplikasinya mungkin di Kaltim atau di Samarinda. Bisa jadi dia di Itali atau di Perancis. Itu bisa dan banyak terjadi. Jadi judulnya ilegal, kami tidak bisa tindak lanjuti. Yang ilegal ya. Kalau yang legal silakan tadi melalui APPK pun bisa ditindaklanjuti oleh OJK karena terdaftar dan legalitasnya jelas. Gitu. Untuk yang tadi. Mungkin yang kedua tadi maaf Pak Firman gimana? Yang masalah logo juga sih Pak. Nah, logo ya, oke. Yang logo ini tadi sangat mudah
kalau kita lihat logo itu diambil gampang, di Google gampang, kita screenshot aja pindahin logonya OJK gampang. Tadi yang kita sampaikan, ingat, lihat dulu di website OJK atau tanyakan di OJK. Jadi seperti itu mungkin dari kami. Boleh dilanjut, Mbak Soraya? Oke, baik. Terima kasih, Pak Adi. Ada lagi yang mau bertanya secara langsung atau diskusi langsung dari teman-teman? Kalau nggak ada, mungkin saya langsung ke kolom chat. Oke, ini yang ada dari Pak Yusuf Arif. Yang terhormat Pak Adi, setiap pimpinan OJK, saya tidak pernah merasa mengajukan pinjaman secara online. Tiba-tiba ada pengajuan pinjaman dan notifikasi transaksi masuk ke alamat email saya. Saya sudah komplain kepada pihak terkait agar dapat menindak penjahat yang menggunakan data email pribadi saya untuk transaksi hutang. Tapi saya harus membuktikan itu adalah email saya dengan menyertakan foto KTP. Jadi saya tidak mau memberikan karena nanti KTP saya disalahgunakan. Akhirnya sampai sekarang selalu dapat notifikasi email, setiap ada transaksi yang dilakukan oleh nasabahnya, saya sudah meminta agar pihak terkait menghubungi nasabahnya untuk membuktikan kalau itu bukan email dia yang sebenarnya. Saya menduga nasabahnya OTP transaksi menggunakan SMS, tapi kalau notifikasi transaksi sudah terjadi menggunakan email saya. Mohon pencerahan dan bagaimana yang harus saya lakukan. Oke, terima kasih Mbak Soraya. Pak Yusuf, ini Ya, mungkin Pak Adi. terkait dengan penyalahgunaan data ya Pak ya. Kita tidak bisa atau tidak tahu gimana caranya orang tersebut menggunakan email Bapak. Bisa jadi orang yang sudah mengenal Bapak atau mungkin orang terdekat Bapak. Itu tidak menutup. Ya, tapi di sini jika Bapak bertanya kepada kami bagaimana solusinya, silakan disampaikan Pak. Mungkin bisa kepada Satgas ataupun kepada kepolisian terdekat. Karena kepolisian terdekat pun sudah pasti akan bekerja sama dengan kita, pasti akan berkoordinasi dengan kita, karena di sini penyalahgunaan data termasuk dari tindak pidana juga ya Pak Yusuf ya. Jadi di sini kita sampaikan posisinya dari OJK, kami mengarahkan bisa menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Satgas ataupun kepolisian terdekat. Tadi yang Pak Yusuf lakukan, Bapak tidak berani memberikan KTP, itu mungkin sudah benar, karena kita harus menjaga identitas kita, terutama KTP, karena KTP itu ada nomornya kita di situ, nomor induk kependudukan, ada tanggal lahir, ada alamat kita, jadi itu harus kita jaga. Jangan sampai diserahkan kepada orang-orang yang nanti dapat menyalahgunakan data-data kita. Nah, untuk hal yang seperti ini, Pak Yusuf, silahkan bisa diadukan kepada Satgas Waspada Investasi atau melalui kepolisian terdekat, misalkan Pak Yusuf sebelah rumahnya ada kepolisian, itu dipersilakan. Mungkin seperti itu, Pak Yusuf. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Yusuf. Oke, mungkin sudah cukup jelas. Saya mungkin lanjut ke pernyataan selanjutnya dari Ibu Lili Yuliana. Beliau ini sharing, saya pun pernah mengalami, tiba-tiba ada yang menelpon karena ada rekan yang meminjam online, namun tiba-tiba tanpa confirm. Sering dapat tekanan dengan harapan bisa menekan kawan yang berutang itu membayar. Ada kawan juga pinjam online karena terbentur biaya pengobatan orang tua, namun sayangnya ketika sudah dianggap lunas, ia malah sampai diintimidasi kabar-kabar yang tak benar dengan cara yang buat ia shock juga disebar sama kawannya. Beliau share Pak terkait dengan pengalamannya di teror pinjam online. Ya, izin Mbak Soraya sedikit ya, mungkin kalau mengenai di teror tadi, misalkan saya yang udah kenal lama dengan Pak Yusuf, mungkin tiba-tiba saya dapat SMS atau WA yang mengatasnamakan tolong sampaikan kepada Pak Yusuf bayar pinjaman online, misalkan contohnya seperti itu, atau mungkin sebaliknya Pak Yusuf mendapat SMS atau WA tolong sampaikan ke Saudara Adi untuk membayar pinjaman online-nya. Nah, itu mereka bukan mengambil data kita dari kegiatan yang kita lakukan, karena posisinya mereka ini mengambil data dari nasabah pinjaman online yang ilegal tadi, yang tadi kami sampaikan bisa mengakses seluruh handphone, termasuk salah satunya nomor handphone yang ada di nasabah pinjaman online ilegal, termasuk WhatsApp. Jadi bisa
menagih kepada seluruh kontak yang ada di misalkan di WA saya, misalkan seperti itu. Ada termasuk Pak Yusuf di situ menyampaikan, tolong bilangkan kepada saudara Adi untuk membayar. Jika tidak akan kami datangi. Yang ditekan Pak Yusuf, misalkan seperti itu. Nah, itu jika terjadi seperti itu, silakan laporkan kepada Satgas dari Satgas Waspada Investasi atau dari kepolisian terdekat juga bisa, karena nomor tersebut nanti akan ditindaklanjuti. Dan di sini kami sampaikan, jangan takut, disampaikan saja bahwa saya tidak tahu-menahu mengenai peminjaman tersebut. Dan memang itu pasti sangat mengganggu kita ya. Mungkin bisa kita blokir nomornya agar tidak telepon ataupun SMS atau mungkin WhatsApp. Mungkin gitu Mbak Saraya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada juga sharing. Saya pernah ketipu oleh pinjaman online. Ada nasabah yang diarahkan sama pinjaman online untuk datang ke BRI link terdekat. Kebetulan nasabah ini datang ke BRI link kami, dan akhirnya karena kecerobohan admin kami, akhirnya kami kehilangan dana sebesar 5 juta. Mohon nomor aduan jika ada penipuan terkait pinjol. Itu tadi sudah disampaikan Pak ya, terkait pengaduannya. Kemudian ini ada juga dari Pak Wawan. Banyak orang memilih pinjam ke pinjol, ilegal atau legal, karena syaratnya tidak seribet pinjam di bank, serta jumlah pinjaman bisa bernilai dari ratusan ribu rupiah. Saran, bagaimana kalau bank-bank mempermudah syarat dan jumlah nilai pinjaman dari ratusan ribu agar masyarakat lebih memilih bank daripada pinjol, karena lebih terjamin keamanan data kreditur. Jika ini bisa dilakukan, maka masyarakat akan terhindari dari pinjol ilegal. Oke, bagaimana tanggapannya untuk para narasumber? Ya, mungkin ini tadi yang disampaikan mengenai perbankan jika bisa dari nominal 100.000 gitu ya. Nah, itu sebenarnya perbankan sendiri menerapkan asas kehati-hatian dalam menyalurkan dari dana pihak ketiga atau di sini nasabah yang menabung, di mana tidak semua calon nasabah ini disetujui untuk pinjamannya. Oleh karenanya mungkin ada diminta agunan atau ditindaklanjuti rumahnya di mana, masih kontrak atau sudah tetap. Nah, itu yang ditindaklanjuti oleh perbankan. Dan ini posisinya dari pihak perbankan sendiri terus berinovasi, karena ada beberapa juga tidak nominal besar, itu bisa diakses oleh calon nasabah atau nasabah. Di sini kenapa adanya fintech? Fintech ini kita sampaikan juga bukan dari ciptaan OJK sebenarnya. Kenapa? Karena fintech ini sudah berkembang luas di luar dan masuk ke Indonesia. Lalu OJK mencoba mengatur fintech-fintech yang bisa dikatakan legal. Tadi dengan tidak mengakses seluruh akses gadget atau handphone dari calon nasabahnya, bunganya tadi hanya maksimal di 24% per bulan misalkan. Lalu di sini kenapa bunganya di fintech ini tinggi tadi? Karena kemudahan aksesnya, yang dimana tadi perbankan ditanyakan akunannya ataupun di sini jaminannya, lalu ditindaklanjuti rumahnya di mana, sampai dilihat apakah rumahnya sewa atau tidak. Sedangkan kalau pinjaman online hanya kita selfie kan gitu ya. Hanya kita download aplikasi, kita masukkan data, selfie dengan KTP. Nah, itu kemudahan itu kenapa bunganya juga berbeda dengan perbankan. Jadi kami sampaikan masing-masing industri keuangan memiliki tipenya atau jenisnya yang berbeda-beda sesuai fungsinya. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat dan calon nasabah, sikapi dengan bijak mana yang kita butuhkan. Misalkan kita butuhnya nominalnya cukup besar, kita ada agunan, silakan ke perbankan misalkan, karena kita udah eligible atau sudah akan disetujui oleh perbankan. Tapi misalkan tadi pedagang kecil ataupun ojek online butuh untuk bensin misalkan hari ini untuk mencari rezeki dengan ngojek, itu mungkin pinjol bisa bermanfaat. Tentunya dengan pinjol yang legal. Mungkin seperti itu Mbak Soraya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ini ada satu pertanyaan untuk
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim, kalau beliau masih ada di sini. Ada pertanyaan untuk Bapak? Oke. Masih. Oke, terima kasih Pak. Masih tetap stay di sini Pak ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan Pak untuk Pak Kadis Kominfo. Saya bacakan, saat ini marak penyelenggaraan webinar yang meminta nomor induk dan alamat ketika pendaftaran. Padahal dengan mengetahui itu akan rawan penyalahgunaan. Apakah dari Dinas Kominfo Kaltim bisa memberikan edaran ke dinas-dinas dan lembaga atau instansi untuk melarang permintaan data tersebut, menimbang rentan penyalahgunaan dan panitia webinar sendiri tidak bisa menjamin data itu bocor? Oke, silakan Bapak tanggapannya. Ya, terima kasih. Saya kira ide bagus ya. Saya coba diskusikan dengan atasan. Apakah bisa disederhanakan saja untuk absensi yang meminta data-data yang terlalu detail ya. Sebenarnya untuk apa juga sih minta NIK ya, kalau dipikir kan nggak terlalu penting-penting amat lah ya, cukup nama mungkin, email atau alamat ya. Coba saya diskusikan, tapi ini menarik ya, saya coba diskusi dengan atasan, kalau memang disetujui saya akan segera saja buat edaran supaya hal-hal yang tidak perlu soal data pribadi untuk tidak dijadikan sebuah syarat untuk mengikuti webinar dan sejenisnya. Saya kira itu. Terima kasih lah Pak Yusuf ya. Baik, terima kasih Pak untuk Terima kasih Pak Kadis. Oke, saya lanjutkan untuk kolom chat, sepertinya sudah nggak ada lagi pertanyaan dan diskusi lainnya. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau diskusi langsung. Tidak ada ya, kalau memang tidak ada, mengingat waktunya juga sudah habis. Halo. Oh, ada? Halo, dengan Pak siapa? Dengan Musda. Oke, baik Pak Musda, dari mana Pak? Samarinda. Siap, dari Samarinda. Oke, boleh Pak, singkat saja Pak ya. Ya, terima kasih Pak Dedi yang udah bagi-bagi info terkait diskusi hari ini. Pak Adi Setiawibowo dan rekan. Ya, menarik memang pinjol ini dalam permasalahan masyarakat. Mungkin kalau dari kita-kita ini, insya Allah informasi mengenai solusi terhadap pinjol bisa mudah kita akses ya. Tapi ternyata permasalahannya itu ada masyarakat yang tingkat bawah itu yang mungkin belum mendapatkan informasi menarik hari ini. Mudah-mudahan nanti sosialisasi seperti ini bisa lebih ke bawah lagi karena mungkin keterbatasan akses, jaringan, persahabatan dan segala macamnya sehingga akses informasi seperti ini masih kurang sehingga masyarakat yang paling bawah itu banyak yang terkena jembatan pinjol. Yang kedua, pengalaman saya memang ketika kebetulan saya di lembaga zakat yang bergerak di advokasi sosial, menghadapi masyarakat yang terkena pinjol, pasti dia datangnya ke lembaga zakat agar bisa mendapatkan uang biar utangnya bisa terlunasi. Tapi pengalaman saya mendampingi mereka itu satupun tidak ada yang saya kasih uang, tapi permasalahan pinjolnya selesai. Yang pertama, pinjol itu kebanyakan itu berada kalau di Samarinda pasti di luar Kalimantan Timur lah. Jauh mereka, apalagi kondisi pandemi seperti ini. Hutangnya hanya 2,5 juta, tapi pengembaliannya sampai 18 juta lebih seperti itu. Bunganya besar sekali dan mencekik sekali. Di karena saya lihat, wah ini jauh nih aplikasi pinjolnya nih daripada jauh banget lah, bukan di Kaltim ataupun tidak di Kalimantan gitu ya. Solusinya saya bilang sama orang masyarakat yang terkena pinjol ini, pertama nggak usah dibayar, yang kedua ganti nomor HP Anda, yang ketiga kondisikan keluarga Anda, sahabat Anda yang kena teror bahwa Anda mengalami permasalahan peneroran ini gitu. Nah, hanya saja saya bilang jika hutang Anda belum terlunasi maka lunasin dulu karena hutang itu wajib dibayar. Tapi kalau hutang Anda yang sudah Anda bayar cicilannya itu sudah melebihi dari pinjaman pokoknya, maka
tidak usah dibayar seperti itu. Dan saya lihat, oh ternyata dia udah lebih bayar, udah 8 juta yang dia bayar, artinya lebih dari hampir lebih dari 3 kali lipat yang dia bayar gitu ya. Maka saya bilang cukup deh ini, maka tidak usah dibayar lagi. Dan alhamdulillah permasalahan itu selesai gitu. Dan rata-rata solusi sederhana ini bisa mengatasi permasalahan pinjol. Hanya saja memang nasihat saya, pertama tadi materi Pak Adi sangat bagus sekali. Ini memang harus dilihat terus, dipahami betul-betul oleh kita, terutama di UKM seperti itu ya. Karena harus selektif memang. Yang kedua, terhadap pinjol memang masalah bunga ini selalu menjadi masalah, makanya ada teman-teman masyarakat anti riba dan segala macamnya ini memberikan solusi terhadap permasalahan pinjol. Nah, bagaimana sekarang permasalahan dengan pinjol-pinjol yang legal gitu ya, karena dia ini memiliki izin. Maka advokasi kami kemarin itu adalah mengirimkan surat kepada pinjol aplikasi tersebut gitu ya, surat resmi yang itu dikirimkan oleh si peminjam bahwa pertama dia sudah, kalau dari sisi pinjaman pokok sudah terlunasi, kalau dari sisi kelebihan bunga pun juga sudah lebih, sudah bahkan mungkin 2 kali lipat, maka mengajukan surat permohonan untuk penangguhan hutang berikutnya karena bunganya akan selalu bertambah. Ya, yang kedua jangan dibayar karena memang kesanggupan orang ini sudah tidak ada sanggup lagi untuk membayar. Nah, maka ternyata ada juga aplikasi pinjol yang baik hati gitu ya. Kemudian dia menghentikan atau memputihkan pinjaman-pinjaman orang-orang yang sudah tidak mampu lagi membayar karena sudah melihat hutang cicilan yang dibayar pun juga sudah melebihi daripada pinjaman pokok. Nah, ini mungkin cara halus memberikan surat resmi kepada kawan-kawan yang mungkin sudah terjerat hutang pinjol yang terlalu banyak gitu ya. Berikan saja surat resmi bahwa kita sudah tidak sanggup lagi membayar ya, dan dibuktikan bahwa kondisi pandemi ini juga usaha semakin seret dan segala macamnya gitu ya. Mau datang pun juga pasti mereka susah karena biasanya pinjolnya di Jakarta atau di mana gitu. Nggak mungkin mereka datang karena operasional datang ke tempat kita jauh lebih besar dibandingkan pinjaman kita, belum lagi swab, PCR, tiket itu juga mahal dan segala macamnya. Nah, itu biasanya sih para pinjol ini akan berpikir seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujad atas sharingnya Pak ya. Oke, mungkin untuk webinar kita kali ini kita sudahi saja karena waktunya juga sudah habis. Mungkin saya akan membacakan sedikit untuk kesimpulan dari masing-masing pemateri narasumber kita. Untuk dari pemateri dari Mas Dery Priyansyah adalah solusi keuangan terakhir bagi UMKM adalah biasanya ada pinjaman online. Kemudian UMKM itu bisa menjadi sasaran yang empuk oleh pinjol ilegal. Kemudian tips untuk masyarakat yang kena dampak pinjol, yaitu 1, segera lunasi, lapor SWI dan lapor ke kepolisian, ajukan restrukturisasi, kemudian hentikan upaya pencarian pinjaman baru untuk jika tidak mampu membayar. Kemudian hati-hati saat mendapatkan link yang berisi scam, lebih baik cari tahu dulu dari sumber yang resmi. Kemudian perlu adanya edukasi terkait konsep underlying investasi dan bunga majemuk. Kemudian perbanyak literasi terkait layanan jasa keuangan. Kemudian kesimpulan dari Pak Adi Setio yang bisa saya ambil adalah tips menghindari vintage lending ilegal. Yang pertama adalah cek legalitas pinjol. Ada di website www.ojk.go.id atau kontak OJK 157. Kemudian untuk bunga yang dikenakan itu tidak boleh lebih dari 24% per bulannya. Kemudian periksa identitas lengkap pinjol, kemudian teliti dan pahami syarat dan ketentuan. Jangan meminjam dalam jumlah yang besar. Kemudian pinjol legal hanya boleh akses camilan, kamera, mic, dan location itu adalah syarat dari ciri-ciri dari pinjol yang legal. Kemudian ada terkait dengan investasi ilegal yang menggunakan skema Ponzi, kemudian cek investor alert portal di sikapiuangmu.ojk.go.id. Oke, itu saja kesimpulan dari saya. Untuk peserta yang belum mengisi daftar hadir dan survei, mohon diisi untuk link yang sudah di-share di chat.
Oke, itu saja. Terima kasih untuk para narasumber, Pak Adi Setiowibowo dari JK Kaltim, Pak Dedi Priyansah dari CEO Borneo Digital Marketing, kemudian Pak Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim, Pak Faisal. Terima kasih sudah mau hadir untuk di webinar kali ini. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa foto bersama dulu. Yang belum on cam, mungkin bisa di on cam. Oke, operatornya udah siap, Mas Priyo? Siap ya? Oke. Oke, saya kasih aba-aba. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, gimana Mas Priyo? Aman fotonya? Oke, aman fotonya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau hadir berpartisipasi di webinar kali ini. Saya Soraya selaku moderator kegiatan hari ini mau undur diri dari Relawan TK, juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.